Hai, kembali lagi di channel Widianto YTH bersama saya Susilaidi Widianto, channel yang membahas tentang seluk-beluk dunia pertambangan. Oke, pada video kali ini aku akan membahas satu pertanyaan yang sempat aku lupa ya. Bentar aku baca. Dari Togu Panjaitan. Pertanyaannya gini nih. Pak, saya masih menunggu video yang Bapak janjikan tentang tugas pengawas yang banyak dan berat. Oke, Togu. Kamu panggilannya Togu atau Panjaitan? Ya, pokoknya Togu. Aku baca ya, ini sesuai dengan Capman. Aku harus, kata-katanya harus sesuai Capman, jadi aku baca. Menurut keputusan Menteri nomor 1827 atau Capman 1827 biasanya, tugas dan tanggung jawab pengawas operasional meliputi 1. Tanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Jadi pengawas itu bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan anak buahnya. Keselamatannya itu adalah hal yang paling susah ya. Kita menjaga keselamatan kita aja susah, apalagi kita harus menjaga keselamatan anak buah kita. Sedangkan kalau pengawas operasional itu anak buahnya banyak gitu. Bisa 5, 10, bahkan sampai 15 gitu. Jadi memastikan mereka bekerja harus sesuai dengan SOP, terus kemudian harus sesuai standar, sesuai dengan aturan seperti itu. Kita melakukan, ya mengingatkan gitu. Nah, nanti bakal aku jabarin lagi lebih panjang di video di belakang ya. Tugasnya itu ngapain aja, aktivitasnya sehari-hari. Aku sementara bacain ininya dulu aja deh, Capman-nya dulu gitu. Yang kedua, aku baca lagi biar nggak salah. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Ya, inspeksi area kerja itu harus selalu dimonitor atau selalu dilakukan pengecekan itu. Inspeksi itu bisa tempatnya, ada nggak kondisi yang tidak aman, kemudian ada juga tindakan tidak aman. Selanjutnya, bertanggung jawab kepada KTT, PTL atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Jadi kalau tadi anak buah, orang yang bukan anak buah kita juga menjadi tanggung jawab. Nah, ini orang PKL. Orang PKL misalkan dia lagi praktek di tempat kita juga bertanggung jawab atas keselamatannya, kesehatannya, bahkan kesejahteraannya juga. Terus membuat dan mendatangani laporan pemeriksaan, inspeksi, dan pengujian. Kalau tadi kan menurut Capman, sekarang aku jabarin ini aktivitasnya itu apa aja. Ini aku baca lagi biar nggak salah. Ini udah aku rangkum pakai kertas bekas ya. Karena kita harus go green untuk bumi yang lebih baik katanya. Oh iya, ngomong-ngomong, hari ini tanggal 15 Januari 2022 subscriber aku sudah 5.000. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Meskipun awalnya dulu subscriber itu menjadi tolok ukur atau target, nah sekarang udah nggak begitu lagi sih. Karena ya intinya aku pengen buat video yang bagus gitu, yang bermanfaat. Kalau misalkan ada yang subscribe ya alhamdulillah. Tapi berharap juga banyak yang subscribe. Nah, pengawas itu awal shift itu melakukan briefing atau P5M. Jadi ngomongin apa yang akan kita lakukan pada hari ini gitu. Misalkan aku pengawas peledakan nih. Jadi ngomongin kita peledakan di mana saja, standarnya seperti apa gitu. Jadi tiap pagi harus ngumpulin orang itu kan susah. Ada yang lagi sarapan, ada yang lagi mau BAB, ada yang lagi pipis gitu kan, ada yang lagi siap-siap. Itu harus dikumpulin untuk membahas pekerjaan hari ini. Terus juga memastikan mereka dalam kondisi sehat. Terus kita ngomongin masalah keselamatan. Terus kita ngecek juga personel kita. Misalkan harusnya yang datang 20, yang datang beneran 20 atau enggak. Misalkan yang datang cuma 15. Nah, yang harus kita pastikan lagi yang 5 itu sisanya kemana gitu kan. Terus misalkan yang harusnya datang 20, ternyata yang datang 21. Nah, itu satu orang itu siapa, terus kenapa ada di situ gitu. Jadi lebih nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Nah, sebagai pengawas, kita tuh juga harus mengenal anak buah. Kenal itu bukan hanya nama ya. Kalau nama itu kan kulit aja, kita tahu namanya, kita bisa manggil dia apa. Tapi kita juga harus tahu kepribadiannya seperti apa, karakter orangnya seperti apa, apakah dia rewel atau tidak, gampang diatur atau tidak. Itu kita harus merangkul bagaimana caranya menjadi tim yang solid, yang kompak, sehingga bisa mencapai tujuan dari departemen atau perusahaan. Terus juga harus tahu juga keluarganya gimana, dia ada permasalahan keluarga apa enggak yang kira-kira ganggu pekerjaannya dia gitulah. Jadi tempat curhatnya anak buah seperti itu. Sebagai pengawas kita juga harus menegakkan keadilan ya. Adil, tidak pandang bulu gitu. Misalkan anak buah kita ada yang baik sama kita, sering ngasih kita sarapan mungkin, terus sering ngasih kita oleh-oleh mungkin gitu kan. Tapi kita harus fair,
harus adil gitu, perlakuannya sama, kecuali memang ada kewajiban yang mereka tidak lakukan, kita harus tegur. Terus apabila ada juga karyawan yang preman gitu, kita juga nggak boleh takut gitu, nggak boleh pandang bulu, oh dia preman, dia orang sini, nggak apa-apa kalau melakukan kesalahan gitu, nggak boleh. Itulah tugas yang beratnya. Oke, yang selanjutnya itu menurutku tugas yang paling berat sebagai pengawas, yaitu menjadi role model atau contoh. Ketika suatu aturan dikeluarkan, misalkan contoh gampangnya aja, aturan pakai seat belt gitu, kita harus jadi role model. Kita harus paham dulu fungsi dari seat belt itu apa, terus kemudian kita harus selalu pakai. Ataupun larangan merokok ternyata kita perokok berat nih. Nah, ketika di tempat kerja nggak boleh ngerokok, ya kita nggak ngerokok gitu kan. Di semua tempat itu nggak ngerokok. Jangan sampai kita menindak karyawan atau anak buah kita yang merokok, kita tegur ataupun kita kasih sanksi peringatan, tapi kita sendiri ternyata sering merokok gitu, dan ketahuan mereka. Nah, itu kita otomatis citra dari pengawas itu hancur dengan sendirinya. Dan ketika kita nyuruh dia sesuatu ataupun kita menegakkan aturan lain, pasti dalam hati, pengawas itu kamu dulu juga melakukan kesalahan kok, kenapa aku harus taat gitu. Itu yang paling susah, menjadi role model. Pekerjaan pengawas di lapangan itu kerjanya harus teliti, tidak hanya ngitung uang aja, tapi di lapangan itu harus teliti, melihat kondisi kerja seperti apa, terus kemudian kita harus fokus, karena pengawas itu kan di lapangan kondisinya berdebu, panas, terus kemudian gosong. Jadi kalau kalian lihat ini muka aku gosong banget ya, aku nggak tahu di kamera kelihatan nggak, tapi biasanya sini sama sini beda. Terus di sini yang pakai masker biasanya agak putih, terus di sini yang hitam gelap gitu. Apalagi di bagian leher ini biasanya gelap banget. Itu kondisinya panas luar biasa, dan kita harus ngalah gitu ya. Kalau misalkan ada hujan gitu kan, kita lagi jemput operator, ternyata sarananya atau LV-nya penuh gitu. Kemarin kejadian sama aku tuh, sebenarnya ya berat sih, karena kondisi fisikku lagi nggak bagus gitu kan. Pas hujan ternyata LV-nya penuh, ya udah operator diantar dulu pakai sarana, aku nunggu sarana yang lain. Hujan itu karena hujannya kan mendadak, aku nggak bawa jas hujan, ya seperti itu resikonya. Terus jadi pengawas itu juga ini ya, kita harus bisa pasang badan, bisa dan berani pasang badan untuk anak buah kita. Misalkan biasanya kan departemen kan ada sedikit clash ya antara departemen satu dengan departemen lain. Ketika salah satu kepentingan itu diprioritaskan, otomatis salah satu departemen harus mengalah gitu. Misalkan kita memang tidak sanggup, ya kita bilang kalau kita nggak sanggup dengan sumber daya yang ada gitu. Jangan sampai kita mengorbankan anak buah kita untuk salah satu target yang berat gitu mungkin ya. Nah, ketika terjadi kesalahan karena faktor ketidakmampuan tadi, misalkan kita juga harus berani tanggung jawab, berani pasang badan gitu. Misalkan kita nyuruh aktivitas yang sebenarnya di luar standar karena kondisi yang tidak memungkinkan gitu, misalkan kondisi licin atau kondisi kurang baik, karena ada suatu target kita paksakan, ada kejadian ya kita harus berani pasang badan ya, menanggung apa yang sudah kita perintahkan. Terus kemudian apabila terjadi suatu kejadian atau kecelakaan yang sebenarnya karena kesalahan kita gitu ya, karena kesalahan kita dan operator misalkan, ya kita sebagai pengawas nggak boleh cuci tangan ya. Kita misalkan lagi nggak ngawasin karena sholat, ditinggal sholat gitu, ternyata terjadi kecelakaan, kita nggak bisa alasan wah aku lagi sholat jadi nggak bisa ngawasin. Itu tetap tanggung jawab kita sebagai seorang pengawas. Kita harus berani bertanggung jawab. Anggap saja anak buah kita itulah anak kita yang harus kita lindungi seperti itu, kecuali anak buah itu yang benar-benar salah gitu. Tapi ketika sudah kita arahkan, sudah paham, kita tanya sudah paham ya maksudnya, sudah, ternyata masih ada kesalahan, nah itu harus kita jelaskan. Tapi yang penting jangan cuci tangan lah. Aku paling males kalau misalkan ada operator itu aku paling males kalau ada pengawas itu ada suatu kejadian, nah dia kayak nggak mau ngurus itu. Begitu ada kejadian kecelakaan, dianya menghindar. Misalkan mau diajak investigasi gitu susah, terus punya argumen sendiri yang menentang argumen dari anak buahnya gitu. Aduh, kalau aku sih ya nggak cocok jadi pengawas sih. Oke, itu ya keluh kesah menjadi pengawas. Ya jadi pengawas memang tanggung jawabnya berat sih, Togu Panjaitan. Tapi ada juga kok enaknya jadi pengawas itu menurut aku sebanding lah dengan gak enaknya. Tapi yang pasti bukan masalah gaji ya, karena kalau gaji itu
pengawas sama operator sebenarnya hampir sama, cuman porsi dikasihkannya yang beda, porsi pada saat pembayarannya yang beda. Tapi kalau secara di total ya kurang lebih sama sih menurutku. Nah, enaknya jadi pengawas akan aku bahas di video selanjutnya aja ya, karena ini udah agak panjang. Oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka kasih like. Bagi kalian yang belum subscribe, kalau mau subscribe silahkan. Bagi kalian yang punya pertanyaan, mungkin di video selanjutnya kita bahas tema tentang apa selain enaknya jadi pengawas tadi, boleh kalian tinggalkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa.